merupakan satu hal yang mutlak harus dimiliki, kemampuan menulis itu harus dimiliki oleh setiap pendidik atau akademisi. Bapak Hudaya Latukensina, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan beliau untuk hadir pada hari ini, menyampaikan sambutan sekaligus nanti akan membuka acara kita, dan sekaligus nanti kita minta untuk ikut mengesahkan sertifikat kita. Salah satu penandatangannya adalah beliau. Jadi insya Allah kegiatan ini akan memiliki nilai manfaat ganda begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita ikuti secara maksimal dan sekali lagi bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat meningkatkan kompetensi kita selaku pendidik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk para narasumber, terima kasih atas kesediaan waktunya membagi ilmunya kepada kami semua. Mudah-mudahan kami bisa mohon maaf sepertinya terputus tadi ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon kesediaan Bapak Hudaya untuk membuka acara ini. Terima kasih. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Jamila sudah memberikan sambutan. Kemudian kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua LPPM Unis, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hudaya Latukensina MM. Kepada Bapak Hudaya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Ketua MGMP yang saya hormati, Ibu Jamilah, provinsi ya, MGMP Ekonomi, Pak Husaini, Pak Dr. Husaini yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, narasumber dan para narasumber dan guru-guru ekonomi se-Banten dan mungkin juga di luar Banten ada yang mengikuti, dan tadi disebutkan juga termasuk ada dosen, ada mahasiswa. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada MGMP Ekonomi, dan apresiasi ini bukan tanpa dasar karena kalau saya mencermati berbagai aktivitas dari MGMP yang ada, MGMP Ekonomi telah mencoba berjalan berbeda dengan MGMP yang lain, dan ini sebuah keadaan yang perlu dipelihara dan bahkan dikembangkan. Seperti halnya pertemuan hari ini, workshop atau pelatihan melalui daring dalam rangka peningkatan kompetensi guru, terutama menyangkut PTK. Ini boleh dibilang
gampang-gampang susah. Kondisi ini seperti halnya juga di perguruan tinggi, dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, itu ada situasi yang memang sangat krusial gitu. Karena apa? Karena memang bukan PTK saja, tetapi non-PTK juga dilakukan dalam rekognisi dosen, terutama dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang penelitian dan pengabdian. Saya ingin menyampaikan sebuah kasus di UNIS ini misalnya. Di UNIS ini ada 270 dosen. Tapi dari 270 dosen itu, yang saya cermati dalam 2 tahun terakhir misalnya, pada persoalan penelitian sampai kepada penulisan karya tulisnya, dan kemudian dipublish di jurnal, baik itu nasional maupun internasional, itu jumlahnya tidak mencapai 50%, bahkan kurang lah. Ini sebuah gambaran bahwa ternyata tidak gampang. Gitu. Kenapa tidak gampang? Ini problemnya ya mungkin karena tidak terbiasa. Gitu. Jika saja terbiasa, insya Allah sebenarnya tidak ada persoalan serius di situ. Nah, saya ingin contohkan kasus yang luar biasa itu tidak siapa-siapa, Pak Dr. Husaini itu sendiri. Ya, Pak Dr. Husaini ini barangkali itu melewati gurunya sendiri gitu. Pak Husaini ini mahasiswa saya dulu dan luar biasa beliau langkah-langkahnya dan ada target yang ingin beliau capai begitu. Dan nampaknya tidak terlalu lama kemungkinan beliau bisa menjadi guru besar gitu atau profesor lah. Ini sebuah gambaran di mana kesungguhan ya dalam rangka bagaimana dia hadir untuk meningkatkan kapasitas diri melalui karya tulis yang luar biasa gitu. Dan karya-karyanya sudah banyak terpublish baik dalam posisi nasional maupun internasional. Jadi tepat sekali dalam pertemuan ini karena posisi Pak Husaini ini double ya. Beliau juga guru, yang saya tahu kan beliau guru SMA 7 Tangerang, lalu kemudian juga beliau dosen di UNIS. Saya sedang mendorong beliau itu untuk alih fungsi sajalah. Jangan jadi guru, tapi jadi dosen ya sama guru juga, artinya guru di perguruan tinggi gitu. Karena sayang dengan kapasitas yang dimilikinya ini justru akan memberi contoh baik bagi dosen yang lain, terutama dalam konteks pengembangan karya-karyanya gitu. Dibilang sederhana, karena biasanya kegiatan ini hanya sekedar memastikan memperoleh sertifikat dan itu dihitung. Tapi sertifikat ini kan nilainya kecil. Beda dengan karya. Saya masih ingat betul dulu waktu pertama awal-awal angka kredit bagi guru, karena saya juga adalah guru SMA, guru sejarah. Saya masih ingat betul kenaikan pangkat saya dari 4A ke 4B itu karena ada 3 buku yang saya coba sodorkan sebagai karya tulis waktu itu. Walaupun nama bukunya ini buku pelajaran. Ya. Tapi ternyata itu telah mengantarkan saya memperoleh kenaikan pangkat dengan pendekatan angka kredit itu. Ini luar biasa, dan untuk itu kami dari LPPM UNIS ini ingin berkiprah sebenarnya bukan hanya untuk guru ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan guru-guru MGMP yang lain. Kami juga sedang berupaya bagaimana mengajak perguruan tinggi yang lain, karena pada akhirnya ketika karya tulis ini harus dipublish, itu ada ketentuan-ketentuan yang mengisyaratkan di setiap OJS-nya itu, setiap tempat yang akan menerbitkan karya-karya itu, ada ketentuan-ketentuan yang itu tidak bisa kita membuat jurnal sendiri, diisi oleh lembaga sendiri, dosen-dosen dari lembaga sendiri, dianggap selesai dan itu tidak bereputasi. Jadi harus saling mengisi. Salah satu ketentuan diantaranya ketika satu jurnal, misalnya di FKIP dulu, Pak Husaini waktu jadi dekan di FKIP,
beliau punya jurnal. Di LPPM ada jurnal, baik itu untuk kepentingan penelitian maupun dalam konteks kepentingan pengabdian masyarakat. Boleh dibilang tidak banyak di UNI sendiri jurnal yang ada yang walaupun ada tetapi kategorinya mungkin masih di Sinta 6 atau mungkin Sinta 5 gitu. Sementara yang lebih baik tentu saja lebih tinggi karena level yang lebih tinggi mengantarkan poin tadi yang Bu Jamilah sampaikan itu akan lebih banyak, akan lebih tinggi juga. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita kembangkan dan untuk itu UNIS menyiapkan diri gitu terhadap siapapun yang ingin bekerja sama. Bahkan nanti juga barangkali ketika karyanya mau dipublish, kita sudah mempunyai alat yang bisa memastikan tingkat plagiasinya itu seperti apa. Karena karya tulis yang harus dipublish itu harus menunjukkan tingkat plagiasi yang rendah gitu. Semakin rendah semakin baik. Nah, untuk itu juga nanti kami bisa memfasilitasinya, lalu kemudian terhadap upaya-upaya yang lebih konkret nanti ke depan, saya kira memang era pandemi seperti ini mengganggu kita. Mudah-mudahan aja dengan cara daring seperti ini ada apa namanya bisa diperoleh hasil yang baik, tetapi saya tidak terlalu yakin. Dan jika perlu, saya kira saya mendorong ini juga kegiatan ini atas prakarsa Pak Husaini dalam konteks menjalankan Tridharma. Tridharma perguruan tinggi Pak Husaini mendapatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan itu diantaranya digunakan ternyata sangat luar biasa. Secara langsung saya bisa melihat bagaimana aktivitasnya untuk kepentingan pengabdian ini kepada Bapak Ibu guru sebagai guru ekonomi. Dan ini salah satu langkah konkret dari Pak Husaini dalam konteks pengabdian itu. Dan sudah sangat jelas ini, barangkali andaikan ketentuannya tidak harus dengan catatan-catatan tertentu, saya sudah terlibat langsung di dalam rangka kegiatan pelatihan ini. Nyata bahwa kegiatannya itu konkret, karena biasanya dosen-dosen itu laporannya laporan yang bisa saja fiksi gitu, kegiatannya ada atau tidak, kita tidak bisa melihat. Nah ini contoh konkret Pak Husaini yang menunjukkan aktivitasnya memang dijalankan secara baik. Nah untuk itu saya menyarankan ke depan itu, mungkin memang pelatihan yang baik juga mungkin tidak terlalu banyak orangnya, tetapi bisa diagendakan per 25 orang secara bergilir gitu. Nah, tentu saja yang bagi mereka yang berminat saja, karena tidak semua guru mempunyai minat melakukan ini. Hanya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, mengapa kita tidak, atau guru pada umumnya menjadi sulit kenaikan pangkatnya dari 4A ke 4B, apalagi dari 4B ke 4C gitu. Persoalannya karena kurang motivasi saya kira. Mungkin saja tidak berani menulis, gitu. Tidak percaya diri gitu. Kalau sudah tidak berani, tidak punya keberanian, apalagi melakukan aksi menulisnya. Gitu. Nah, kalau sudah tidak ada aksi, apa yang harus dievaluasi dari perilaku kita? Saya sering mengatakan dalam berbagai pertemuan bahwa mother of creativity itu, ya itu motivasi yang bagus, keberanian untuk melakukan sesuatu hal yang memang positif, keberanian tidak cukup tapi harus dengan aksi yang konkret dan setiap langkah evaluasi gitu. Saya ingin cerita sedikit ketika saya menulis buku Kreativitas Tanpa Batas tahun 2010. Itu tidak duduk di meja saya. Maupun tahun 2014 saya menulis yang diterbitkan 2014 tentang pendidikan kreatif. Dan terakhir di tahun 2017 terbit buku Kreativitas Pendobrak Belenggu. Penulisan buku itu tidak ada yang dilakukan di atas meja, nongkrong, nulis, mikir, itu enggak. Tetapi setiap hari karena saya pulang pergi Serang, Tangerang, karena tinggal saya di Tangerang, kerja di Serang, kantor saya di Serang, di KP3B, maka iPad membantu saya setiap saya berangkat dan pulang dari kantor, dan saat itulah
1 halaman, setengah halaman, dan itu bisa mencapai 6-7 bulan baru selesai. Gitu, baru saya minta bantuan orang, tolong baca dong, ini coba dipadukan, di apa namanya, supaya menjadi buku, walaupun itu kategorinya buku populer, gitu, bukan buku ilmiah. Gitu. Tetapi ya alhamdulillah jadi gitu, dan terpublish yang terakhir ini di Gramedia. Gitu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, jangan berharap ketika kita tidak memiliki kesanggupan untuk fokus, maka sekecil apapun waktu manfaatkan untuk mencoba. Ya mungkin 1 paragraf, 2 paragraf, itu aja dulu. Nah apalagi dalam konsep penelitian ini, PTK, aktivitas Bapak Ibu sehari-hari, gitu. Pengalaman apa yang terjadi, lalu kemudian apa yang dirasakan, berdampak atau tidak. Pak Hussein ini kemarin cerita, ketika mengajar di satu kelas, sudah dengan rasanya cukup jelas menyampaikan, tapi kemudian ketika ditanyakan kepada muridnya, apakah Anda mengerti? Gitu, jawaban muridnya tidak mengerti. Langsung Pak Hussein ini cerita keluar kelas, kemudian lebih baik merokok ketimbang mengajar yang ternyata muridnya nggak mau ngerti. Gitu. Nggak mau ngerti atau tidak mengerti. Nah ini kan persoalan yang bisa dicek gitu dalam konsep PTK gitu. Jadi wilayahnya sudah sangat jelas dan sangat memungkinkan untuk dijadikan apa namanya, model ya, model. Bahkan di dalam satu kelas paralel saja ada perilaku yang berbeda. Gitu. Belum lagi kalau pendekatannya pendekatan kecerdasan yang dimiliki oleh para siswa. Ini juga mempengaruhi terhadap perilaku guru. Gitu. Pernah nggak kita bayangkan dalam satu kelas itu dengan model kecerdasan yang relatif sama, misalnya. Sebab akan berbeda perlakuannya bagi mereka yang kecenderungan muridnya memiliki kecerdasan verbal dengan murid yang memiliki kecerdasan eh, apa namanya, matematis, gitu, logis matematis. Itu akan berbeda perlakuan guru mestinya. Tetapi cenderung posisi ini tidak menjadi perhatian dalam konteks proses pembelajaran karena apa? Rumit untuk bisa cross check dulu gitu, padahal mudah. Padahal mudah melakukan cross check posisi kelompok murid kita ini berdasarkan pendekatan kecerdasan ini sangat mudah. Oke, barangkali banyak hal yang mungkin bisa kita cerita dan kemudian mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi, tetapi inti dari kegiatan yang ingin kita lakukan yang sekarang sedang berjalan ini adalah bagaimana mengantarkan kita semua guru-guru, termasuk diri saya sendiri, memperoleh kematangan dari kemampuan menulis dengan background ada proses penelitian, walaupun dalam kesempatan ini dibuat spesifik pendekatan PTK-nya, gitu, penelitian tindakan kelas. Jadi saya kira pengetahuan ini bukan pengetahuan baru, tetapi intinya ada persoalan serius kita di dalam rangka menurunkan menjadi sebuah karya itu. Kita harus sadari, mari kita perbaiki motivasi yang kita miliki untuk menyelesaikan itu. Yang kedua, mari kita tunjukkan, tingkatkan keberanian untuk memulai, gitu. Jangan mikir saja, kelamaan mikir nggak selesai-selesai nanti. Dan yang tidak kalah penting, tunjukkan aksinya. Nggak perlu mikir berapa lama, yang penting aksinya, lakukan saja, lalu kemudian konsultasi melalui langkah-langkah evaluasi. Saya kira itu bisa menyelesaikan persoalan. Itu saja barangkali dalam pembukaan ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran anggota MGMP Ekonomi Provinsi Banten dan yang lain peserta yang ikut serta. Lalu kemudian terima kasih juga kepada pengurus MGMP yang sudah berkenan bekerja sama. Dan ini pastikan oleh kita semua, jika kita ingin maju bukan satu-satunya acara. Jadi jangan puas dengan hanya sekedar bisa melakukan workshop daring seperti ini. Pastikan ke depan ada workshop-workshop yang secara konkret bisa kita lakukan secara offline, dan kami UNIS siap memfasilitasi itu. Asal mau datang aja. Pak Hussein itu orang rajin, mahasiswa aja itu dibimbingnya bukan main itu. Luar biasa. Jadi kebetulan Bapak Ibu mempunyai teman, sahabat yang bernama Pak Hussein ini, Pak Dr. Hussein ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan
dengan berharap mendapatkan rahmat dan ridho Allah, marilah kita mulai acara workshop atau pelatihan produktivitas guru dalam rangka penelitian yang berujung kepada kemampuan membuat karya tulis lebih baik lagi dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hudaya yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan workshop pagi hari ini. Di akhir pembukaan kegiatan workshop ini akan kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Dadan Hendrianto SE MPD. Kepada Bapak Dadan, saya persilahkan. Suaranya di unmute, Pak Dadan belum di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar Bu Jamil? Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sudah Pak, sudah terdengar. Halo, Bu Jamilah. Halo Ya, Bapak, jelas suaranya, Pak, jelas. Sudah jelas terdengar. Monggo, dipersilahkan. Suara saya kedengar, Bu? Halo? Jelas, Pak. Dengar, Pak. Sudah sangat Jelas. Maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai rangkaian acara 3 hari ke depan, ya langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memandunya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keriduannya atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti workshop, pelatihan daring, dan pendampingan penulisan ilmiah, artikel ilmiah. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional
proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara workshop pelatihan daring dan pendampingan penulisan artikel ilmiah. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dadan. Kita sudah ada di akhir acara pembukaan workshop pelatihan daring dan pendampingan penulisan artikel ilmiah. Kemudian acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator Bapak Safiyuddin SEMM yang akan memandu jalannya kegiatan di pagi hari ini. Saya akan kembalikan kepada Pak Safiyuddin untuk memandu acara di kegiatan hari ini. Saya persilakan Pak Safiyuddin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.